Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Pengadilan. Selamat datang di video tutorial penggunaan aplikasi gugatan mandiri di Pengadilan Agama Toli-Toli. Tahukah kamu? Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama telah melakukan inovasi dengan mengeluarkan sebuah aplikasi yang dapat membantu dalam pembuatan gugatan atau permohonan secara mandiri, mudah dan cepat. Yuk, simak tutorial penggunaan aplikasi gugatan mandiri. Sebelum melakukan pembuatan gugatan mandiri, silakan sediakan KTP, kartu keluarga, dan buku nikah. Aplikasi gugatan mandiri dapat Anda akses kapan saja, dan di mana saja, melalui website di bawah ini, atau pada website Pengadilan Agama Toli-Toli. Memasuki halaman pertama pada website ini, terdapat informasi mengenai undang-undang yang mengatur hak-hak perempuan dan anak dalam perkara perceraian. Pada halaman berikutnya, terdapat informasi mengenai gugatan atau permohonan mandiri. Untuk mengetahui prosedur berperkara, silakan klik tombol "Prosedur berperkara". Anda dapat melihat persyaratan pengajuan gugatan atau permohonan, cerai talak, cerai gugat, atau gugatan lainnya. Untuk memulai pembuatan surat gugatan atau permohonan, silakan tekan tombol "Mulai". Pada halaman ini, terdapat syarat dan ketentuan, serta tata cara penggunaan aplikasi gugatan mandiri. Pada kolom C, silakan ketikkan PA Toli-Toli. Kemudian klik "Oke, saya paham, lanjutkan". Tersedia 3 pilihan perkara gugatan atau permohonan mandiri, antara lain, perkara dispensasi nikah, perceraian, dan itsbat nikah. Sebagai contoh perkara perceraian, klik ikon "Mulai". Perkara perceraian dapat diajukan oleh laki-laki yang disebut dengan cerai talak, atau diajukan oleh perempuan yang disebut dengan cerai gugat. Kita contohkan dengan jenis kelamin perempuan. Di halaman ini, Anda dapat mengisi informasi pada kolom yang tersedia dengan sebenar-benarnya. Pada poin pertama, Anda dapat mengisi alamat email dan nomor handphone atau WhatsApp. Poin kedua, pilih status disabilitas, silahkan jawab ya atau tidak. Poin ketiga, pilih siapa yang mengisi aplikasi gugatan mandiri ini. Kemudian isi kolom apakah Anda membutuhkan penasihat hukum, pilih ya atau tidak. Poin keempat, apakah Anda menginginkan pembebasan biaya perkara atau prodeo, pilih ya atau tidak. Pembebasan biaya perkara diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu dan telah memenuhi persyaratan yang diberikan oleh pengadilan. Halaman berikutnya, isi identitas Anda dengan data yang sebenarnya. Poin pertama, nama lengkap dan nama ayah Anda. Poin kedua, tempat dan tanggal lahir Anda. Poin ketiga, agama Anda. Lalu klik "Selanjutnya", dan akan muncul kotak pertanyaan mengenai kewarganegaraan Anda. Pilih ya atau bukan. Kemudian, isi identitas Anda berupa nomor induk kependudukan atau nomor KTP, pekerjaan, penghasilan Anda, pendidikan terakhir dan tempat kediaman Anda secara lengkap. Lalu, klik "Selanjutnya", dan akan muncul kotak pertanyaan, apakah Anda dan pasangan Anda masih tinggal satu rumah? Jawab dengan keadaan yang sebenarnya. Jika Anda tidak mengetahui tempat tinggal pasangan saat ini, pilih tidak. Dan akan muncul isian untuk nomor surat keterangan gaib dari desa atau kelurahan. Setelah itu, Anda mengisi identitas pasangan Anda berupa nama lengkap, nama ayah, tempat tanggal lahir, dan agama. Lalu klik "Selanjutnya", dan akan muncul kotak pertanyaan, apakah suami Anda warga negara Indonesia? Pilih ya atau tidak. Untuk pengisian data selanjutnya, jika pada halaman sebelumnya Anda memilih masih tinggal serumah dengan pasangan, maka Anda tidak perlu memasukkan data alamat lagi. Jika sudah tidak serumah, dan Anda tidak mengetahui keberadaan pasangan Anda saat ini, maka cukup isi alamat tempat terakhir Anda mengetahui keberadaan pasangan Anda. Kemudian, isi identitas pernikahan berupa KUA tempat menikah, nomor kutipan akta nikah, tanggal menikah, dan tanggal kutipan akta nikah, yang bisa Anda lihat di buku nikah Anda. Lalu klik "Selanjutnya", dan akan muncul kotak pertanyaan,
apakah Anda dan suami hidup rukun setelah menikah? Kemudian, pertanyaan selanjutnya, apakah selama pernikahan Anda dan suami dikaruniai anak? Jika Anda menjawab ya, maka akan tampil isian untuk data anak Anda. Lalu klik tombol tambah anak dan silahkan isi form. Jika telah selesai, klik proses. Kemudian, jika selesai menambah data anak, klik selanjutnya. Anda akan mendapatkan pertanyaan, setelah menikah, di manakah Anda dan pasangan Anda hidup bersama? Pilih jawaban yang sebenar-benarnya, lalu isi, berapa lama Anda tinggal di tempat tersebut. Kemudian, klik OK. Pertanyaan selanjutnya, terakhir tinggal bersama pasangan Anda di mana? Setelah dipilih, isi alamat tempat tinggal tersebut. Klik OK. Kemudian, isi, sejak kapan rumah tangga Anda tidak harmonis. Lalu, klik OK. Berikutnya, Anda diminta untuk memilih alasan yang melandasi pengajuan perceraian. Anda dapat memilih lebih dari satu alasan. Lalu, klik selanjutnya. Kemudian, akan muncul kotak pertanyaan. Apakah Anda ingin menggunakan narasi sendiri, atau ingin menggunakan panduan? Jika Anda memilih menggunakan narasi sendiri, Anda akan mendapatkan tampilan seperti ini. Jika menggunakan panduan, Anda akan mendapatkan bantuan panduan tanya-jawab, untuk mengisi dalil-dalil penyebab perceraian Anda. Silakan jawab pertanyaan dengan teliti, sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Ikuti pertanyaan panduan dengan cermat. Setelah selesai, klik lanjut. Setelah selesai, Anda dapat memeriksa dan merapikan jawaban yang telah Anda isi sebelumnya. Kemudian, klik selanjutnya. Jika perceraian diajukan oleh suami atau cerai talak, maka akan tampil halaman formulir hak-hak istri. Jika perceraian diajukan oleh istri atau cerai gugat, maka akan tampil halaman pilihan tuntutan lain yang ingin diajukan dan hak-hak istri. Isi dengan lengkap, dan Anda dapat memilih lebih dari satu pilihan. Kemudian, klik selanjutnya. Kemudian, akan tampil halaman tinjauan tuntutan lainnya untuk cerai gugat. Setelah selesai dibaca, Anda juga dapat merapikan, lalu klik selanjutnya. Setelah itu, akan tampil halaman posita atau dalil-dalil pengajuan perceraian. Setelah selesai dibaca, Anda juga dapat merapikan. Selain itu, Anda juga dapat kembali ke pertanyaan alasan perceraian sebelumnya, dengan menekan ikon klik di sini. Jika tidak, Anda dapat mengakhiri dengan klik selesai. Anda telah menyelesaikan proses pembuatan surat gugatan atau permohonan secara mandiri. Halaman selanjutnya, Anda dapat mencetak surat tersebut dengan klik ikon cetak gugatan. Akan tampil halaman tinjauan seperti berikut. Anda dapat mendownload surat dengan klik ikon unduh. Selanjutnya, Anda dapat melakukan proses pendaftaran perkara Anda melalui e-court Mahkamah Agung, atau datang langsung ke kantor Pengadilan Agama Toli-Toli. Sekian video tutorial penggunaan aplikasi gugatan mandiri oleh Pengadilan Agama Toli-Toli. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.